Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan saya sebagai presenter ataupun sebagai pemateri dari eh, tema ataupun judul dari presentasi kali ini, yaitu sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Budi Agung Holid dari kelas IPS 3B ataupun Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 kelas B. NIM saya yaitu adalah 2481040050 teman-teman. Hari ini kita membahas topik yang sangat krusial teman-teman, yaitu adalah manajemen peserta didik di sekolah. Tetapi ini juga tidak hanya tentang administrasi teman-teman, tetapi juga tentang cara kita memastikan bahwa setiap murid ini mempunyai pemikiran ataupun critical thinking yang luas dan juga potensi dia bisa berkembang untuk kedepannya teman-teman. Nah, lanjut ya, yaitu untuk pengertiannya. Apa sih pengertian manajemen peserta didik di sekolah? Yaitu secara epistemologi teman-teman, yaitu manajemen ini sebuah ataupun berasal dari kata to manage yang artinya mengurus, mengontrol dan juga membimbing. Yaitu pada intinya manajemen ini juga sebagai kegiatan yang sistematis untuk mengantar dan juga mengelola berbagai hal dalam bentuk sebuah organisasi agar tujuannya tercapai ataupun terbentuk teman-teman. Nah, dalam konteks sekolah juga itu juga berarti kita mengatur sumber-sumber ataupun sumber daya, termasuk sumber daya manusianya terhadap manajemen tersebut teman-teman. Nah, dari peserta didiknya nih, siapa sih peserta didik itu teman-teman? Ini dia teman, mereka itu sebagai ataupun bukan sekedar objek, tapi kita olah untuk menjadi subjek ataupun individu untuk bertanggung jawab ataupun menjadi individu yang bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka sendiri teman-teman. Juga tugas kita ini sebagai lembaga pendidik ataupun pengajar yang menyediakan layanan pembelajaran ataupun suatu pembelajaran teman-teman yang sesuai dengan bakat mereka, potensi mereka dan keinginan mereka teman-teman. Serta juga memastikan kebebasan mereka untuk berkembang pada diri mereka tersendiri teman-teman. Sekali lagi, seorang siswa itu bukan objek teman-teman, bukan objek yang hanya disuruh guru ataupun bisa dimaksud dengan murid itu sebagai bank, yaitu guru tuh menanam terus tetapi tidak memberikan suatu kata pengantar ataupun penjelasan tentang materi-materi yang sebenarnya hal tersebut itu wajib ataupun sangat penting pada siswa-siswa yang zaman sekarang nih membutuhkan critical thinking yang sangat luas teman-teman. Sekali lagi, siswa ini bukan objek tetapi sebuah subjek, sebuah individu yang bertanggung jawab pada diri dia sendiri untuk kedepannya, teman-teman. Kita lanjut untuk manajemen peserta didik, atau seringkali bisa disebut manajemen kesiswaan teman-teman, yaitu proses mencangkup ataupun mengelola penyeluruhan dari A sampai Z. Nah, ini juga mencangkup mulai dari perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan selama masa pembelajaran, dan hingga juga pendampingan saat mereka menyelesaikan pendidikan teman-teman. Lalu lanjut yaitu tujuan utamanya teman-teman ya. Yang paling penting ini teman-teman, salah satu tujuan utama yang harus kita ingat teman-teman, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jika memiliki lingkungan yang kondusif, maka proses pembelajaran kita, pengajaran kita ini bisa berlangsung secara efektif dan efisien teman-teman tentunya ya. Lalu
Lanjut ke ruang lingkup teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah langkah pertama ya teman-teman, yaitu adalah analisis kebutuhan peserta didik ataupun perencanaan peserta didik. Tentunya sekolah harus menentukan analisis kebutuhan muridnya dan juga menentukan kapasitas muridnya, dan juga sekolah itu harus jujur teman-teman. Beberapa banyak siswa yang sanggup kita tangani dengan fasilitas guru yang ada, tapi perencanaan yang matang memastikan kita tidak kelebihan ataupun kekurangan siswa sehingga kualitas pembelajaran tetap terjaga teman-teman. Lalu yaitu adalah penerimaan peserta didik baru, itu adalah proses kita melibatkan seleksi ataupun orientasi siswa baru untuk memastikan mereka ini sesuai dengan visi misi sekolah. Dan juga ini mencakup kebijakan penerimaan, sistem seleksi yang transparan, dan juga serta prosedur administrasinya yang sudah jelas agar semua proses berjalan adil dan teratur. Nah, proses PBDB ini juga harus menjamin seleksi yang transparan dan juga adil teman-teman, karena ini tuh mencangkup perumusan kebijakan, sistem seleksi yang jelas, serta juga prosedur administrasi yang teratur. Tujuannya adalah memastikan siswa ini bisa diterima sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut, dan juga mereka menerima hak yang harus mereka dapatkan sejak awal teman-teman. Lanjut yaitu ruang lingkup orientasi peserta didik teman-teman, yaitu siswa baru perlu mengenal lingkungan sekolah, aturan dan juga budaya yang ada di dalam sekolah tersebut teman-teman. Orientasi sendiri juga baik untuk membantu peserta didik ataupun mereka yang seorang siswa ini cepat beradaptasi dengan merasa nyaman, aman, dan juga tentram di dalam lingkungan sekolah tersebut ataupun lingkungan belajar yang baru teman-teman. Nah, setelah diterima nih, siswa baru juga kan butuh diresmikan ataupun diorientasikan kan, yang seperti yang saya tadi sebutkan. Nah, baik bukan sekedar peloncoan ataupun tapi proses pengenalan yang tadi saya sebutkan, gimana sih lingkungannya, aturan dan budaya sekolahnya. Lalu lanjut dengan pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran. Nah, kehadiran juga kan sangat penting ataupun fondasi sebagai ataupun fondasi untuk siswa-siswa ini berproses belajar. Nah, kita harus memantau secara teratur ataupun rutin untuk mencatat absensi dengan teliti. Yang lebih pentingnya, kita perlu memberikan perhatian khusus pada siswa yang sering absen, karena ini bisa berupa bimbingan ataupun bahkan penghargaan dan ataupun sanksi yang bersifat mendidik, bukan menghukum ya teman-teman. Lanjut, ruang lingkup yang selanjutnya itu adalah pengelompokan peserta didik teman-teman. Kita tahu bahwa setiap siswa ini beda-beda ataupun unik ya teman-teman, tidak semuanya sama dalam hal sikap ataupun sifat. Nah, pengelompokan ini juga bisa dilakukan berdasarkan prestasi mereka, prestasi akademiknya, misalnya mungkin kelas unggulan ataupun ranking ataupun siswa terbaik teman-teman, ataupun minat khusus mereka seperti futsal, bola, voli ataupun hal sebagainya teman-teman. Nah, tujuannya itu bukan kita untuk membeda-bedakan teman-teman, tetapi menciptakan suatu lingkungan belajar yang paling efektif, pokoknya paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, sekolah ini harus bertanggung jawab atas pengembangan holistik, artinya tidak hanya akademik teman-teman, tetapi kita harus menyediakan program ekstrakurikuler ataupun ekstrakurikuler seperti seperti minat bakat, bimbingan konseling ataupun karakter dan mental teman-teman,
serta juga berbagai program perkembangan diri lainnya. Nah, ini juga bisa memastikan siswa ini lulus dengan keterampilan yang bagus, matang, dan juga karakter yang luas ataupun karakter yang matang, teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah pengelolaan disiplin, teman-teman ya, bahwa di sini siswa juga harus disiplin karena disiplin ini adalah pagar dari keamanan ataupun aturan harus jelas dan konsisten. Nah, saat siswa ini melakukan ataupun terjadinya pelanggaran, nah penanganannya gimana sih? Harus mendidik nih teman-teman. Pertama harus mendidik, bukan bukan menghukum ya teman-teman, tetapi mendidik. Tujuannya karena untuk menumbuhkan kesadaran para siswa ataupun siswi yang melakukan pelanggaran, bukan sekedar menaati karena takut sanksi, teman-teman. Tetapi kita harus menunjukkan ataupun menumbuhkan kesadaran diri mereka kalau hal tersebut itu melanggar, teman-teman. Terus evaluasi dan pelaporan, teman-teman. Itu pemantauan akademik, teman-teman, dan perilaku harus berkala, yaitu hasil evaluasi ini tuh wajib disampaikan kepada orang tua para siswa ataupun siswi, agar orang tua tersebut tuh mereka menjadi mitra dalam mendukung perkembangan anaknya di rumah, teman-teman. Lalu lanjut, mutasi dan juga drop out ya teman-teman ya. Ini bisa adalah ataupun ini kasus ya yang sangat ataupun kita harap jarang terjadi, teman-teman, DO ataupun hal sebagainya, teman-teman. Nah, kita harus memiliki sistem pencatatan yang baik untuk mutasi, dan yang paling penting melakukan upaya pencegahan serius untuk kasus-kasus DO, teman-teman, ataupun drop out, agar setiap siswa ini dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan juga lancar. Nah, teman-teman, lalu ke prinsip-prinsip, teman-teman. Yang pertama itu adalah prinsip kemanusiaan, yaitu prinsip yang menganggap siswa ini sebagai individu yang harus dihormati. Lanjut, prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan tidak membeda-bedakan siswa-siswa yang berprestasi dan juga tidak berprestasi. Oke, karena prinsip keadilan ini prinsip yang adil sesama ataupun tidak membeda-bedakan karena hal peringkat ataupun hal prestasi, teman-teman. Lalu lanjut, prinsip demokrasi, teman-teman. Demokrasi sendiri demokrasi itu memberikan ruang-ruang kepada siswa-siswa ini ataupun ruang-ruang siswa untuk berpartisipasi dan mendengarkan aspirasi, ataupun ruang-ruang kepada siswa ini memberikan aspirasinya, teman-teman. Lalu prinsip efisiensi dan efektivitas, teman-teman, yaitu adalah pengelolaan kita harus menghasilkan capaian yang maksimal dengan sumber daya yang ada, teman-teman. Lalu prinsip kooperatif, teman-teman ya, itu melibatkan seluruh pihak, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat, teman-teman, ataupun siswa gitu. Lalu prinsip kontinuitas, teman-teman, yaitu adalah manajemen yang berkelanjutan dan dari siswa masuk sampai lulus, bukan terputus-putus ataupun tidak naiknya kelas. Kita lanjut dengan prosedurnya, teman-teman, yaitu prosedurnya penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB, teman-teman. PPDB ini titik awal ya, teman-teman, titik awal. Lalu ada pengelolaan data dan administrasi, yaitu kita mengelola data pada siswa-siswa yang baru mendaftar dan juga administrasi untuk memastikan bahwa data-data ini tercatat ke dalam arsip-arsip sekolah. Lalu pengelompokan dan penempatan. Nah, pengelompokan dan penempatan tersendiri juga pasti mengelompokkan suatu siswa-siswa yang berprestasi dan juga siswa-siswa yang mempunyai kelebihan yang lebih, buat biar ruang lingkupnya ini semakin efektif dan juga berkembang, teman-teman. Lalu pembinaan dan pengembangan yang seperti tadi saya bilang, teman-teman ya.
Lalu lanjut, pengertian model pembelajaran teman-teman, yaitu model pembelajaran manajemen pendidikan, manajemen peserta didik di sekolah. Nah, ini adalah struktur sistematis yang mengatur sebuah satuan seluruh proses. Ini melibatkan perencanaan strategis, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fokusnya pada kebutuhan siswanya teman-teman ya. Lalu untuk tujuannya, yaitu tujuan model ini adalah ada 3 target teman-teman. Target utama yaitu adalah mengoptimalkan potensi akademik dan non akademik, yaitu menjamin kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung teman-teman. Lalu yaitu model pembelajaran teman-teman, itu ada model preventif teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi, yaitu fokus pada pencegahan masalah siswa yang belum terjadi. Contohnya menguatkan aturan atau sejak awal dan mengedukasi siswa tentang resiko-resiko yang terjadi ketika mereka melakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang melanggar teman-teman. Lalu model intervensi, yaitu fokus pada penyelesaian masalah yang sudah terjadi teman-teman ya. Contohnya kayak misalnya bimbingan konseling intensifnya kan untuk kasus-kasus yang kena bullying ataupun keterlambatan belajar gitu, ataupun kasus-kasus untuk kedepannya siswa ini untuk masuk ke jurusan ataupun perguruan tinggi gitu teman-teman. Itu adalah model pengembangan, itu fokus pada penguatan potensi dan juga pengembangan bakat. Contohnya menyediakan fasilitas atau menyediakan ruang untuk mahasiswa-siswa ataupun siswa-siswa yang mempunyai bakat dan minatnya, baik di klub ekstrakurikuler ataupun program-program lainnya ataupun kepemimpinan teman-teman. Nah, lanjut yaitu model komprehensif, yaitu menggunakan ketiganya teman-teman ya. Ini adalah mungkin ini yang ideal ya, di mana sekolah melakukan pencegahan, penyediaan, intervensi, dan juga pada saat yang sama menggunakan itu pada saat yang sama teman-teman. Terus mengembangkan potensi siswa-siswanya. Lalu pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer teman-teman. Pertama itu adalah tantangannya teman, di era kontemporer ini kita hidup di era perubahan sosial dan juga teknologi yang sangat-sangat cepat berkembangnya teman-teman. Terutama manajemen siswa ini tidak bisa lagi hanya kaku ataupun berdiri di sisi itu aja ataupun konvensional teman-teman. Jadi harus terus meningkatkan perubahan sosial, jangan kalah dengan teknologi yang sudah berkembang zaman sekarang teman-teman. Lalu tuntutan keputusannya juga, itu keputusan hari ini menuntut kecepatan, ketepatan, dan juga pentingnya empati dan berpihakan pada pengembangan potensi manusia. Nah, pertimbangannya itu adalah saat mengambil keputusan nih teman-teman, kita harus mempertimbangkan keragaman karakter siswa, kebutuhan individu, dan juga dinamika sosial ataupun digital mereka. Ini berarti bahwa keputusan ini harus lebih partisipatif teman-teman, berbasis data dan juga berorientasi masa depan. Lalu ada strategi teman-teman, yaitu konsistensi nilai Islam dan manajemen. Dalam manajemen, yaitu jika sekolah ini berbasis nilai, pastikan nilai-nilai tersebut tuh terintegrasi dan juga konsisten di setiap kebijakan dan tindakan manajemennya tentunya teman-teman ya. Lalu pengelolaan partisipatif dan kolaboratif teman-teman, yaitu kita harus melibatkan siswa ini, orang tua, dan juga guru ini dalam proses pengambilan keputusan teman-teman. Ini juga menumbuhkan pastinya rasa kepemilikan terhadap keputusan-keputusan yang diambil teman-teman. Optimalisasi dan juga optimalisasi pemanfaatan teknologi teman-teman. Kita tahu bahwa teknologi sekarang ini digunakan untuk administrasi juga teman-teman, pelaporan dan juga komunikasi. Nah, itu tuh supaya proses dalam administrasi, pelaporan ataupun komunikasi ini lebih efisiensi ataupun efisien dan menggunakan para
eh, orang-orang administrasi teman-teman. Lalu penilaian aktif dan objektif, yaitu bukan hanya sekedar penilaian ini bukan hanya sekedar angka teman-teman, tapi juga proses dan karakternya tuh pastikan mereka tuh mempunyai penilaian yang dan juga tidak adanya membeda-bedakan gitu. Lalu pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan teman-teman. Orang yang mengelola siswa ini harus terus ditingkatkan dan juga mengembangkan bakat-bakat seorang guru ataupun potensi seorang guru. Kemampuannya ini terutama dalam hal pendekatan secara psikologis ataupun teknologi. Evaluasi kinerja yang berkesinambungan, yaitu tinjau terus kebijakan dan prosedur manajemen yang sudah ada, apa yang berhasil, misalnya apa yang perlu diperbaiki, dan juga jadikan ini siklus perbaikan terus menerus teman-teman. Nah, mungkin segitu saja teman-teman dari saya. Lanjut dengan kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya yaitu manajemen peserta didik di Indonesia ataupun di sekolah teman-teman, yaitu kesimpulannya manajemen peserta didik di Indonesia yaitu manajemen ini sebuah ataupun pada dasarnya adalah seni menyeimbangkan disiplin, motivasi, dan pengembangan holistik anak-anak ataupun siswa-siswa. Nah, pendekatan yang efektif ini bukan sekedar asal ataupun aturan ketat atau hukuman, tetapi lebih ke membangun hubungan guru dan murid yang saling percaya, di mana siswa-siswa ini bisa merasa didengarkan dan didukung untuk dia bertumbuh kembang dalam potensi ataupun minat bakatnya teman-teman. Juga kalau di sekolah ini bisa menciptakan lingkungan yang seperti lingkungan yang sehat teman-teman, dengan kurikulum fleksibel, konseling rutin juga, dan juga kolaborasi orang tua dan guru muridnya teman-teman. Maka itu hasilnya bukan hanya prestasi teman-teman, tetapi akademiknya juga bagus. Nah, tapi juga generasi yang tangguh nih menghadapi dunia yang nyata ataupun dunia yang sangat kejam ya, ibaratnya gitu teman-teman. Nah, intinya itu manajemen siswa ini sukses kalau guru-guru ataupun para kependidikan nih menjadi fasilitator bukan pengawas semata. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah mendengarkan presentasi saya dengan tema manajemen peserta didik di sekolah. Saya izin pamit. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.